Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazia Julianti dengan NIM 2012100444 dari jurusan Pendidikan Agama Islam dari kelas PA Ilma B dengan dosen pengampu Ibu Helnalis MPD. Di sini saya akan membahas mengenai pengembangan komponen evaluasi dalam kurikulum, di mana di sini akan menjelaskan mulai dari pengertian, fungsi, peran, serta tujuan dan manfaat dari evaluasi, kemudian jenis-jenis evaluasi, dan yang terakhir yaitu membahas mengenai teknik dan instrumen dari penilaian. Baiklah, yang pertama yaitu mengenai pengertian dari evaluasi. Dalam arti luas, evaluasi adalah suatu proses merencanakan, memperoleh, dan menyediakan informasi yang sangat diperlukan untuk membuat alternatif-alternatif keputusan, menurut Mehrens dan Lehman. Sesuai dengan pengertian tersebut, maka setiap kegiatan evaluasi atau penilaian merupakan suatu proses yang sengaja direncanakan untuk memperoleh informasi atau data berdasarkan data tersebut. Kemudian dicobalah untuk membuat suatu keputusan. Sudah barang tentu informasi atau data yang dikumpulkan itu haruslah data yang sesuai dan mendukung tujuan dari evaluasi yang direncanakan. Dalam hubungan dengan kegiatan pengajaran, Norman E. Groenewald merumuskan pengertian evaluasi yaitu evaluation, a systematic process of determining the extent to which instructional objectives are achieved by pupils. Yang artinya yaitu evaluasi adalah suatu proses yang sistematis untuk menentukan atau membuat keputusan sejauh mana tujuan-tujuan pengajaran telah dicapai oleh siswa. Dari rumusan-rumusan yang sudah saya paparkan, setidaknya ada 3 aspek yang perlu diperhatikan untuk lebih memahami apa yang dimaksud dari evaluasi itu. Yaitu yang pertama ada kegiatan evaluasi merupakan suatu proses yang sistematis. Ini berarti bahwa evaluasi merupakan kegiatan yang terencana yang dilakukan secara berkesinambungan. Jadi evaluasi bukan hanya merupakan kegiatan akhir atau penutup dari suatu program tertentu, melainkan merupakan kegiatan yang dilakukan pada permulaan, selama program berlangsung, dan pada akhir program setelah program itu dianggap selesai. Yang kedua yaitu di dalam kegiatan evaluasi diperlukannya berbagai informasi atau data yang menyangkut objek yang sedang dievaluasi. Yang ketiga yaitu setiap kegiatan evaluasi, khususnya evaluasi pengajaran ini, tidak dapat dilepaskan dari tujuan-tujuan pengajaran yang hendak dicapai. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai fungsi, tujuan, dan manfaat dari evaluasi. Yang pertama dibahas yaitu fungsi evaluasi. Menurut Scriven, fungsi evaluasi dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu fungsi formatif dan juga fungsi sumatif. Fungsi formatif dilaksanakan apabila hasil yang diperoleh dari kegiatan evaluasi diarahkan untuk memperbaiki bagian tertentu atau sebagian besar bagian kurikulum yang sedang dikembangkan. Sedangkan fungsi sumatif dihubungkan dengan penyimpulan mengenai kebaikan dari sistem secara keseluruhan, dan fungsi ini baru dapat dilaksanakan apabila pengembangan suatu kurikulum dianggap selesai. Fungsi evaluasi memang cukup luas, bergantung dari sudut mana kita melihatnya. Bila kita lihat secara menyeluruh, fungsi evaluasi yaitu yang pertama, secara psikologis, peserta didik selalu butuh untuk mengetahui sejauh mana kegiatan yang telah dilakukan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Peserta didik adalah manusia yang belum dewasa, mereka masih mempunyai sikap dan moral yang heteronom, membutuhkan pendapat orang-orang dewasa seperti orang tua dan juga guru sebagai pedoman baginya untuk mengadakan orientasi pada situasi tertentu dalam menentukan sikap dan tingkah lakunya. Mereka pada umumnya tidak berpegang kepada pedoman yang berasal dari dalam dirinya, melainkan mengacu kepada norma-norma yang berasal dari luar dirinya. Dalam pembelajaran, mereka perlu mengetahui prestasi belajarnya sehingga ia merasakan kepuasan dan juga ketenangan.
Untuk itu, guru perlu melakukan evaluasi pembelajaran termasuk penilaian prestasi belajar peserta didik. Yang kedua yaitu secara sosiologis. Evaluasi berfungsi untuk mengetahui apakah peserta didik sudah mampu untuk terjun ke masyarakat, mampu dalam arti bahwa peserta didik dapat berkomunikasi dan beradaptasi terhadap seluruh lapisan masyarakat dengan segala karakteristiknya. Lebih jauh dari itu, diharapkan peserta didik dapat membina dan juga mengembangkan semua potensi yang ada dalam masyarakat. Hal ini penting karena mampu tidaknya peserta didik terjun ke masyarakat akan memberikan ukuran tersendiri terhadap institusi pendidikan yang bersangkutan. Implikasinya adalah bahwa kurikulum dan pembelajaran harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kemudian yang ketiga yaitu secara didaktis, metodis. Evaluasi berfungsi untuk membantu guru dalam menempatkan peserta didik pada kelompok tertentu sesuai dengan kemampuan dan kecakapannya masing-masing, serta membantu guru dalam usaha memperbaiki proses pembelajarannya. Yang keempat yaitu evaluasi berfungsi untuk mengetahui kedudukan peserta didik dalam kelompok. Apakah dia termasuk anak yang pandai, sedang, atau kurang pandai. Hal ini berhubungan dengan sikap dan juga tanggung jawab orang tua sebagai pendidik pertama dan utama di lingkungan keluarga. Orang tua itu perlu mengetahui kemajuan dari anak-anaknya untuk menentukan langkah-langkah selanjutnya. Kemudian yang kelima yaitu evaluasi berfungsi untuk mengetahui taraf kesiapan peserta didik dalam menempuh program pendidikannya. Jika peserta didik sudah dianggap siap dalam hal fisik maupun non-fisik, maka program pendidikan dapat dilaksanakan. Sebaliknya, jika peserta didik belum siap, maka hendak program pendidikan tersebut jangan dulu diberikan, karena akan mengakibatkan hasil yang kurang memuaskan. Kemudian yang keenam yaitu evaluasi berfungsi membantu guru dalam memberikan bimbingan dan seleksi, baik dalam rangka menentukan jenis pendidikan, jurusan, maupun kenaikan kelas. Melalui evaluasi, kita dapat mengetahui potensi peserta didik, sehingga kita pun dapat memberikan bimbingan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Begitu juga tentang kenaikan kelas. Jika peserta didik belum menguasai kompetensi yang ditentukan, maka peserta didik tersebut jangan dinaikkan ke kelas berikutnya atau yang lebih tinggi. Kegagalan ini merupakan hasil keputusan evaluasi. Karena itu guru perlu mengadakan bimbingan yang lebih profesional. Yang ketujuh yaitu secara administratif. Evaluasi berfungsi untuk memberikan laporan tentang kemajuan peserta didik kepada orang tua, pejabat, pemerintah yang berwenang, kepala sekolah, guru-guru, dan juga peserta didik itu sendiri. Hasil dari evaluasi dapat memberikan gambaran secara umum tentang semua hasil usaha yang dilakukan oleh institusi pendidikan. Yang selanjutnya yaitu peran evaluasi. Yang pertama, pengembangan. Untuk pengembangan suatu program pendidikan yang meliputi program studi, kurikulum, program pembelajaran, desain belajar mengajar yang pada hakikatnya adalah pengembangan dalam bidang perencanaan. Yang kedua yaitu akreditasi. Evaluasi juga berfungsi untuk menetapkan kedudukan suatu program pembelajaran berdasarkan ukuran atau kriteria tertentu, sehingga suatu program dapat dipercaya, diyakini, dan dapat dilaksanakan terus, atau sebaliknya program itu harus diperbaiki atau disempurnakan. Evaluasi itu sendiri dalam kaitannya dengan pembelajaran akan berpengaruh terhadap apakah tujuan pembelajaran itu tercapai atau tidak. Dengan demikian, kegiatan evaluasi sangat penting untuk mengukur sejauh mana keberhasilan siswa maupun guru dalam proses belajar mengajar. Lebih jauh tentang peranan evaluasi dalam pendidikan dijelaskan oleh Wharton dan Sanders, yaitu yang pertama, menjadi dasar pembuatan keputusan dan pengambilan kebijakan. Yang kedua, yaitu untuk mengukur prestasi siswa. Yang ketiga, mengevaluasi kurikulum. Yang keempat, mengakreditasi sekolah. Yang kelima, yaitu memantau pemanfaatan dana masyarakat. Yang keenam, memperbaiki materi dan program pendidikan.
Evaluasi pembelajaran berperan untuk mengetahui sampai sejauh mana efisiensi proses pembelajaran yang dilaksanakan dan efektivitas pencapaian tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Kemudian ada tujuan evaluasi. Tujuan evaluasi adalah membuat perbaikan agar pekerjaan selesai sesuai dengan rencana. Tujuan evaluasi akan memberikan hasil yang berguna untuk perencanaan lanjutan dengan memperbaiki kekurangan dan kendala baik dalam proses administrasi maupun manajemen. Tujuan evaluasi ini sangat penting dilakukan pada manajemen sumber daya manusia atau SDM. Berikut tujuan evaluasi, yaitu yang pertama, untuk mengetahui tingkat penguasaan atau pemahaman seseorang terhadap kompetensi yang telah ditetapkan. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui kesulitan atau rintangan yang dihadapi oleh seseorang dalam kegiatannya sehingga dengan diadakan evaluasi dapat membantu memecahkan masalah yang kesulitan yang dihadapi. Yang ketiga, yaitu bisa menjadi umpan balik informasi yang baik untuk pelaksana sehingga bisa memperbaiki kekurangan yang ada. Kemudian yang keempat, digunakan untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi metode atau cara yang telah diterapkan. Yang selanjutnya yaitu manfaat dari evaluasi. Sebagai sarana untuk mengetahui keberhasilan suatu program atau kegiatan yang dilaksanakan, untuk mengetahui tingkat penguasaan dan pemahaman suatu materi, misalnya manfaat evaluasi pembelajaran pada siswa yang digunakan untuk mengukur tingkat pemahaman dan nilai pada mata pelajaran tertentu. Sebagai tolak ukur untuk mengetahui ketepatan suatu metode yang diterapkan pada suatu kegiatan, untuk mengukur tingkat keberhasilan dan kegagalan pada suatu kegiatan atau objek kajian tertentu untuk dilakukan perbaikan dan peningkatan mutu dan juga kualitas. Yang ketiga yaitu jenis-jenis evaluasi. Jenis evaluasi pembelajaran dibagi menjadi 5 jenis. Yang pertama, evaluasi perencanaan dan pengembangan. Hasil evaluasi ini sangat diperlukan untuk mendesain program pembelajaran. Sasaran utamanya adalah memberikan bantuan tahap awal dalam penyusunan program pembelajaran. Persoalan yang disoroti menyangkut tentang kelayakan dan kebutuhan. Hasil evaluasi ini dapat meramalkan kemungkinan implementasi program dan tercapainya keberhasilan program pembelajaran. Pelaksanaan evaluasi dilakukan sebelum program sebenarnya disusun dan dikembangkan. Yang kedua itu ada evaluasi monitoring. Evaluasi ini dimaksudkan untuk memeriksa apakah program pembelajaran mencapai sasaran secara efektif dan apakah program pembelajaran terlaksana sebagaimana mestinya. Hasil evaluasi ini sangat baik untuk mengetahui kemungkinan pemborosan sumber-sumber dan waktu pelaksanaan pembelajaran, sehingga dapat nanti dihindarkan. Yang ketiga yaitu evaluasi dampak. Evaluasi ini dimaksudkan untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan oleh suatu program pembelajaran. Dampak ini dapat diukur berdasarkan kriteria keberhasilan sebagai indikator ketercapaian tujuan program pembelajaran. Yang keempat yaitu evaluasi efisiensi ekonomis. Evaluasi ini dimaksudkan untuk menilai tingkat efisiensi pelaksanaan program pembelajaran. Untuk itu diperlukan perbandingan antara jumlah biaya, tenaga, dan waktu yang diperlukan dalam suatu program pembelajaran dengan program lainnya yang memiliki tujuan yang sama. Yang kelima yaitu evaluasi program komprehensif. Evaluasi ini dimaksudkan untuk menilai program pembelajaran secara menyeluruh seperti perencanaan program, pelaksanaan program, monitoring pelaksanaan, dampak program, tingkat keefektifan, dan efisiensi. Selanjutnya, dalam perspektif kurikulum, evaluasi dapat dibagi menjadi 4 jenis yaitu evaluasi reflektif, evaluasi rencana, evaluasi proses, dan evaluasi hasil. Dalam evaluasi kurikulum, jenis evaluasi itu menunjukkan dimensi kurikulum yang dievaluasi. Yang pertama yaitu evaluasi reflektif. Dipergunakan untuk menyebutkan jenis evaluasi yang memusatkan perhatiannya terutama terhadap kurikulum sebagai ide. Jenis evaluasi ini mencoba mengkaji mengenai ide yang dikembangkan dan dijadikan landasan bagi kurikulum dalam dimensi lainnya. Yang kedua yaitu evaluasi rencana.
merupakan jenis evaluasi yang banyak dilakukan sekarang, terutama setelah banyak inovasi diperkenalkan dalam pengembangan kurikulum. Dan setelah teknologis pengembangan kurikulum sebagai rencana menghasilkan format-format tertentu, proses pengembangan tujuan umpamanya telah berkembang sedemikian rupa sehingga dikenal berbagai jenjang tujuan yang harus diperhatikan, baik tujuan yang bersifat ideal maupun tujuan yang bersifat operasional. Teknis-teknis yang demikian harus diikuti dengan seksama oleh pengembang kurikulum sebagai rencana. Demikian pula dengan proses pengembangan belajar, baik konten maupun proses yang dimiliki suatu kurikulum sebagai rencana, bahkan alat evaluasi hasil belajar yang tercantum dalam kurikulum sebagai rencana tersebut. Yang ketiga yaitu evaluasi proses. Kadang-kadang disebut pula dengan istilah evaluasi implementasi kurikulum. Di sini dipergunakan istilah proses untuk memperkuat pengertian kurikulum sebagai suatu proses, sebagai sesuatu yang terjadi di sekolah. Lagi pula, istilah evaluasi proses dianggap lebih memberikan kedudukan yang sama antara dimensi kurikulum sebagai ide, rencana, hasil, dan kurikulum sebagai kegiatan. Tetapi tidak dalam suatu nuansa pun, pengertian evaluasi proses dibedakan dengan pengertian evaluasi implementasi. Jadi kedua istilah itu dapat saja dipergunakan secara bergantian. Evaluasi proses sering disebut dengan evaluasi implementasi kurikulum. Istilah proses digunakan untuk memperkuat pengertian kurikulum sebagai suatu proses yang terjadi di sekolah. Asumsi evaluasi proses adalah suatu proses banyak menentukan keberhasilan dari kurikulum. Jenis evaluasi ini lebih banyak mencurahkan perhatiannya terhadap dimensi kurikulum sebagai kegiatan termasuk faktor-faktor yang mempengaruhinya, seperti kepala sekolah, guru, peserta didik, sarana dan prasarana, sistem, dan supervisi dan monitoring lingkungan orang tua dan sebagainya. Yang keempat yaitu evaluasi hasil merupakan jenis evaluasi kurikulum yang paling tua. Bahkan pada mulanya yang dimaksudkan dengan evaluasi identik dengan evaluasi hasil ini. Demikian pula yang dimaksudkan dengan evaluasi kurikulum sering diartikan sebagai evaluasi hasil. Lebih lanjut, hasil yang dimaksud adalah hasil belajar dalam pengertian pengetahuan. Jumlah pengetahuan yang dimiliki siswa merupakan indikator keberhasilan suatu kurikulum. Evaluasi hasil merupakan evaluasi kurikulum yang paling tua. Evaluasi hasil disebut penilaian hasil belajar, sekalipun pengertiannya sama tetapi cakupannya berbeda. Karena hasil yang dimaksud dalam evaluasi hasil adalah hasil belajar, bukan hanya berkenaan dengan domain pengetahuan, tetapi juga domain keterampilan dan sikap. Yang terakhir yaitu teknik dan instrumen penilaian. Teknik penilaian menurut Badan Standar Nasional Pendidikan untuk memperoleh data tentang proses dan hasil belajar peserta didik, pendidik dapat menggunakan berbagai teknik penilaian secara komplementer sesuai dengan kompetensi yang dinilai. Menurut pedoman umum Badan Standar Nasional Pendidikan, teknik penilaian yang dapat digunakan yaitu: yang pertama, ada tes kinerja, yang kedua demonstrasi, yang ketiga observasi, keempat yaitu penugasan, yang kelima portofolio, yang keenam tes tertulis, ketujuh tes lisan, yang kedelapan jurnal, 9 wawancara, 10 inventory, yang ke-11 penilaian diri, yang ke-12 penilaian antar teman. Baik, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.